Nah, pemirsa, saat ini saya berada di kantor Gubernur Kepulauan Riau. Kantor Gubernur Kepulauan Riau. Kaki saya terpincang-pincang itu. Kebetulan saya juga masih tahap pengobatan, masih sakit kaki saya. Hai pemirsa, masih ingatkah Walpri Gubernur Kepulauan Riau yang kabarnya ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang pada minggu yang lalu? Nah, biar tak penasaran apa saja sih tanggapan dari kantor Pemprov Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Provinsi Kepri dengan Pak Hasan. Yuk, kita langsung saja samperin ya, walaupun kaki Mimin terpincang-pincang. Ya pemirsa, saya sekarang sudah ada di kantor Gubernur Kepulauan Riau, tepatnya di kantor Kominfo. Untuk itu pemirsa, saya akan mencoba menemuin Karo dari Provinsi Kepulauan Riau dengan Pak Hasan. Seperti apa perbincangan saya, ikutin terus ya. Yuk, kita masuk saja. Nah pemirsa, hari ini saya sudah berada di kantor Kominfo Kepulauan Riau. Tentu gonjang-ganjing informasi tentang Walpri dari Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad terkait dengan penemuan narkoba, dan di sini sudah ada Bapak Hasan yang akan menjelaskan sebenarnya seperti apa sih. Bisa dijelaskan langsung Pak? Ya, boleh Pak. Ya, terima kasih. Jadi terkait isu ditangkapnya Walpri Pak Gubernur, perlu kami luruskan, sebenarnya kami sudah menyampaikan di beberapa media bahwa untuk yang kita duga, artinya Walpri yang ketangkap itu dari 3 orang, memang salah satunya adalah Walprinya Pak Gubernur yang keseharian bertugas sebagai Walpri. Jadi beberapa pemberitaan yang lalu yang katanya 3 Walpri itu tidak benar, itu sudah kita klarifikasi. Ya, saya kira kalau untuk permasalahan proses hukum atau kegiatan yang melanggar hukum ini tentu Pak Gubernur tidak tahu, karena Walprinya juga waktu itu masih masa cuti dia ketika jadi soal aktivitas ya tentu Pak Gubernur tidak tahu menahu dalam hal ini. Nah, tentu kan mereka juga dalam bertugas juga mereka bergantian, dia ada piket-piketnya. Pas kebetulan kalau tidak salah saya tadi saya cek di bagian biro umum, karena yang menangani Walpri itu ada di biro umum itu waktu itu masih cuti dia, cuman saya nggak tahu itu cutinya kalau izin apa, waktu itu cuti. Nah, tapi yang jelas kan Pak Gubernur menyampaikan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut, dan dia memberi dukungan dan apresiasi bila cepatnya Polda atau pihak kepolisian dalam penanganan narkoba ini. Baik, Pak Hasan, ini kan mungkin masyarakat juga kepingin tahu banyak. Ini namanya Walpri, otomatis kan tidak kerja sehari 2 hari. Ada nggak mungkin gelagat-gelagat yang menunjukkan keanehan selama menjabat? Udah berapa lama sih sebenarnya menjadi Walpri? Iya, Walpri yang diduga Walpri ini memang waktu itu beliau mulai aktif itu sejak Pak Gubernur dilantik. Jadi kan memang dibolehkan dalam aturannya bahwa gubernur untuk meminta bantuan pengawal pribadi. Sebelumnya juga waktu masa kampanye juga kan ditempatkan juga Walpri kan dalam menjaga calon-calon kepala daerah. Ketika jadi dibolehkan juga dalam aturan bahwa jika ada permintaan kepala daerah untuk membutuhkan Walpri disediakan. Baik. Ya. Penunjukan nama Walpri ini permintaan gubernur sendiri atau memang sudah dari Polda sendiri Pak? Mungkin si A untuk gubernur, atau memang Pak Gubernur menginginkan si A misalkan untuk menjadi Walprinya? Oh tidak, kan biasa Walpri ini kebutuhannya kan itu ada masukan ya, ada masukan ini bisa untuk mendampingi. Tapi kalau dari Pak Gubernur itu tidak ada, rata-rata dari masukan.
berarti artinya sudah pilihan ya Pak ya, sudah ada rekomendasi dari Polda bahwa calon Walpri dari Pak Gubernur ini sudah pilihan yang terbaik gitu ya? Oh tidak, kalau dari Polda, saya kalau dari Polda sih tidak. Ini adalah masukan dari mungkin waktu itu ya dari mungkin yang pendamping-pendampingnya Pak Gubernur lah. Oh gitu Pak ya? Dan beberapa kan waktu itu juga waktu masa kepemimpinan sebelumnya juga kan ada waktu juga. Baik. Cuman kan kita mengusulkan nama yang merekomendasikan Polda karena ada permintaan. Baik. Baik. Jadi bukan dari Polda menyediakan, itu tidak. Tidak ya Pak? Tidak benar kalau itu. Pak, oke, Pak mungkin juga saya juga ingin mengobatin penasaran dari masyarakat Pak. Ini Walpri ini kan berarti kalau selama masa kampanye berarti sudah setahunan lebih ya Pak ya? Tahun lebih dikit lah ya? Kalau kampanye kan kita kemarin cuma 40 hari kan? Iya. Iya. Kampanye 40 hari. Baik, sampai sekarang berarti kan sudah menjabat berarti Iya. sudah setahun lebih ya? Tapi ini Walpri yang kayak ini bukan Walpri waktu kampanye. Oh, begitu. Beda. Beda ya? Ini beliau ini Walpri ketika beliau sudah terpilih pelantikan, mungkin atas masukan dari mungkin dari Pak Gubernur dan memberi masukan Baik. ini perlu ada Walpri misalnya. Baik. Nah, Walpri Artinya ini Walpri ada masukan, lanjutan lah ya? ada usulan, nah ini bisa si A, si B gitu loh. Ada berapa lama kira-kira Ya, menjabat? saya kira kan hampir Setahun juga ya? hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ada nggak gelagat yang mencurigakan selama menjadi Walpri? Tahu saya dari Karo Humas saya pun nggak terlalu karena saya kan juga nggak terlalu mendampingi Pak Gubernur, hanya di acara-acara tertentu, dan saya nggak ada nampak gelagat yang apa ya namanya. Kita percaya kalau Walpri itu kan tentu yang harus bisa menjaga kewibawaan kepala daerah kan, karena dia tetap melekatkan dalam Baik. menjaga Pak Gubernur gitu. Baik, baik. Semalam saya sudah membaca statementnya dari Gubernur di Batra Media bahwa Pak Gubernur menginginkan hal ini tetap ditindaklanjuti Oh, iya. Polda sampai diusut sampai Betul, cakar-cakarnya gitu Pak ya. betul. ya Pak ya. Betul. Baik. Apa nih harapannya mungkin Bapak mungkin mewakili Pak Gubernur nih supaya masyarakat juga tidak gonjang-ganjing informasi ini dan mungkin ini cepat ditangani Pak. Iya, saya kira yang pertama Pak Gubernur sudah nyatakan bahwa proses hukumnya harus terus berlanjut ya sampai diungkap ya sebenarnya, kan ini perbuatan yang melawan hukum kan artinya. Yang kedua, tentu harapannya ini menjadi evaluasi kita. Tentu orang-orang yang melekat dengan Pak Gubernur artinya seperti ajudan, ya Walpri, ya mungkin pendamping yang selalu melekat seperti supir kan begitu Pak. Terus kalau OPD kan tergantung kegiatan Pak Gubernur. Kalau kegiatannya ini, OPD-nya ini. Nah itu kan harus bisa mencerminkan lah ya kewibawaan kepala daerah, bisa menjaga kewibawaan kepala daerah. Artinya orang-orang yang benar-benar ya harus bisa menjaga sosok Pak Gubernur gitu, bukan malah mencoreng nama Pak Gubernur kan gitu. Baik, baik. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali. Nah, Pak Birsa, tadi wawancara kita dengan Pak Hansan sebagai Karo dari Provinsi Kepulauan Riau. Kelanjutannya seperti apa? Ikutin terus di Terdepan TV. Saya Karanta Dewi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Indonesia.